sahabat IPA yang hebat. Kali ini kita akan belajar materi objek IPA dan pengamatannya. Yang pertama, kita akan belajar tentang objek IPA. Sebagaimana kalian ketahui, terdapat banyak sekali benda atau objek yang ada di sekitar kita, baik itu makhluk hidup maupun benda tak hidup. Ada yang berupa objek yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, dan mikroorganisme yang lain. Ada pula benda-benda yang berukuran besar, seperti bumi, matahari, planet, dan lain-lain. Objek-objek tersebut saling berinteraksi. Sebagai contoh, hewan berinteraksi dengan tumbuhan, tumbuhan berinteraksi dengan tanah, tumbuhan berinteraksi dengan matahari, dan lain-lain. Nah, sekarang coba definisikan kembali apa yang dimaksud objek IPA. Tepat sekali. Objek IPA adalah segala benda yang terdapat di alam beserta interaksinya. Sahabat IPA, materi selanjutnya adalah pengamatan objek IPA. Para ilmuwan melakukan pengamatan terhadap objek IPA untuk menghasilkan berbagai temuan yang bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Seperti Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar listrik, Albert Einstein, pencetus teori fisika seperti teori relativitas, mekanika kuantum, dan lain-lain. Charles Robert Darwin, penemu teori evolusi dan berbagai spesies makhluk hidup, dan masih banyak ilmuwan lainnya. Kalian juga bisa loh seperti mereka. Dalam penyelidikan IPA, ada 3 proses yang harus kalian latihkan. Proses pertama adalah pengamatan, yaitu kegiatan mengamati segala sesuatu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data. Coba amati objek berikut. Hal-hal apa saja yang dapat kalian amati? Anak hebat. Tentu, yang bisa diamati adalah hal-hal yang bisa ditangkap panca indera dan dapat diukur. Misalnya, jumlah daun, panjang dan lebar, warna, dan sebagainya. Proses yang kedua adalah melakukan inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Contoh sederhana, seorang sahabat IPA mengamati sebuah tanaman yang layu. Kemudian, setelah tanaman tersebut diberi pupuk dan disiram, tanaman tersebut tumbuh subur dan segar. Ia selanjutnya menjelaskan hubungan antara pupuk dan air terhadap kesuburan tanaman berdasarkan hasil pengamatannya. Inilah yang disebut inferensi. Proses yang ketiga adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Data bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, ataupun gambar yang relevan. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Sedangkan besaran itu sendiri adalah sesuatu yang dapat diukur, sementara satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Pernahkah kalian mengukur tinggi badanmu? Kegiatan tersebut adalah pengukuran. Tinggi atau panjang badan adalah besaran, sedangkan sentimeter adalah satuan, 120 disebut dengan nilai. Sahabat IPA, besaran dibedakan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lainnya.
Ada 7 besaran pokok seperti tampak pada tabel berikut. Untuk memudahkan mengingat tentang besaran pokok, kalian bisa bermain kata. Misalnya, masa paling indah waktu kujumpa Susi. Besaran yang kedua adalah besaran turunan. Sesuai dengan namanya, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang terdiri dari 2 atau lebih besaran pokok. Misalnya besaran luas, merupakan hasil perkalian panjang dengan lebar. Contoh lainnya bisa kalian lihat pada tabel berikut. Dalam kegiatan pengukuran, sahabat IPA pasti membutuhkan alat ukur. Alat ukur panjang bisa berupa mistar atau penggaris, meteran, jangka sorong, atau mikrometer skrup. Untuk mengukur massa, alat ukur yang digunakan bisa berupa neraca sama lengan, neraca Ahus, neraca analog, neraca lengan gantung, neraca pegas, neraca digital, dan lain-lain. Sedangkan untuk alat ukur waktu, sahabat IPA bisa menggunakan stopwatch atau jam tangan. Alat ukur suhu bisa berupa termometer. Termometer banyak sekali macamnya. Ada termometer untuk mengukur suhu ruangan, makanan, dan lain-lain. Alat ukur kuat arus listrik kita sebut dengan amperemeter. Materi selanjutnya adalah satuan. Satuan dibedakan menjadi 2, yaitu satuan baku atau satuan standar dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang disepakati bersama oleh semua orang. Seringkali disebut juga dengan satuan internasional atau SI. Misalnya meter, sekon, ampere, dan lain-lain. Selanjutnya, satuan tidak baku yaitu satuan yang bukan satuan standar karena hasil pengukuran dari masing-masing orang bisa berbeda-beda. Contohnya jengkal, hasta, depah, dan lain-lain. Oke sahabat IPA yang hebat, demikianlah materi objek IPA dan pengukurannya. Semoga materinya bisa kamu pahami dengan mudah. Terus semangat belajar ya. Sampai jumpa.